Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi tidak secara khusus untuk Ramadan. Berbagai tradisi sesungguhnya bukan hal yang bertentangan dengan syariah. Justru malah sebenarnya didasari oleh dalil-dalil syariah. Namun dasar itu tidak secara langsung memerintahkan untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Adalah sebuah kekeliruan yang dikhawatirkan terjadi adanya anggapan bahwa semua ini sebuah perintah yang khusus untuk dikerjakan pada bulan Ramadan, padahal tidak. Nah, di antara yang termasuk dalam kategori ini apa? Yaitu tradisi saling bermaaf-maafan. Tradisi untuk saling bermaaf-maafan adalah tradisi yang sangat baik, dianjurkan di dalam agama yang mulia. Sebab jarang-jarang kita punya suasana di mana semua orang siap dan secara terbuka tidak malu-malu untuk meminta maaf kepada orang lain. Jadi ada tradisi yang memang terbangun secara sendirinya. Karena kalau seandainya di luar Ramadan itu, orang kadang-kadang melakukan kesalahan, ingin meminta maaf, itu ada rasa yang memang kadang-kadang tidak semua orang memiliki keluasan untuk secara terbuka memohon maaf atau meminta maaf. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi saling bermaaf-maafan ini memang tradisi tidak secara khusus untuk bulan Ramadan. Sebenarnya meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang lain adalah pekerjaan yang sangat dianjurkan. Semua ulama sepakat, termasuk yang membid'ahkannya bila dilakukan menjelang Ramadan atau di hari Idul Fitri. Syariat Islam sangat kaya dengan dalil-dalil yang bersifat umum yang memerintahkan kita untuk saling bermaaf-maafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudhil afwa", jadikanlah engkau pemaaf. "Wa'mur bil 'urf", dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. "Wa a'rid 'anil jahilin", dan berpalinglah kalian dari pada orang-orang yang bodoh. Ini Al-Quran. Kemudian dalam ayat lain Allah jelaskan, fasfahil safhal jamil. Fasfahil safhal jamil. Maka maafkanlah dengan cara yang baik. Nah, ini mulia. Kemudian ada lagi dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka memaafkannya dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak ingin ayyaghfirullahu lakum, bahwa Allah mengampunimu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini beberapa hal yang dijelaskan tentang maaf bermaafan itu. Kemudian di dalam ayat lain Allah katakan, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan baik fis sarra' di waktu lapang, wad dharra maupun di waktu sempit, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini jelas bahwa saling bermaaf-maafan itu merupakan sebuah tradisi yang dianjurkan dalam agama, tapi memang tidak dikhususkan pada bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu momentum Ramadan ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Secara umum saling bermaafan itu dilakukan kapan saja.
Memang tidak harus menunggu event Ramadan atau Idul Adha, karena memang tidak ada hadis atau asar yang menunjukkan ke arah sana. Namun kalau kita mau telusuri lebih jauh, mengapa sampai muncul tren demikian? Salah satu analisanya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan pencucian dosa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan ampunan dosanya, maka tinggal memikirkan bagaimana meminta maaf kepada sesama manusia. Sebab dosa yang bersifat langsung kepada Allah, yang langsung vertikal kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan dosa-dosa kita kepada sesama manusia? Maka Ramadan ini adalah momentum untuk saling bermaafan. Jangankan orang yang menjalankan Ramadan, bahkan mereka yang mati syahid sekalipun, kalau masih ada sangkutan dosa kepada orang lain, tetap belum bisa masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu, biar bisa dipastikan semua dosa terampuni, maka selain minta ampun kepada Allah di bulan Ramadan, juga kita meminta maaf kepada sesama manusia. Agar apa? Agar bisa lebih lengkap. Maka meski tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan saling bermaaf-maafan menjelang Ramadan, tetapi tidak ada salahnya bila setiap orang melakukannya. Seharusnya bukan hanya pada momentum Ramadan saja, sebab meminta maaf itu dilakukan kapan dan kepada siapa saja. Idealnya yang dilakukan bukan sekadar berbasa-basi minta maaf atau memaaf-maafkan, tetapi juga menyelesaikan semua urusan kita dengan sesama manusia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tradisi yang memang tidak dikhususkan bulan Ramadan, tapi elok untuk kemudian kita lakukan. Kemudian saling berkunjung. Ini saling berkunjung. Budaya dan tradisi saling bersilaturahim dengan saling berkunjung dengan sesama keluarga, teman, kerabat adalah budaya yang amat baik. Sebab dengan bermuwajahah, bertatap muka, segala hal yang mengganjal akan segera hilang dan sirna, berganti dengan keberkahan. Karena kalau saling berkunjung itu kecurigaannya akan hilang, itu suudzonnya bisa terhapus. Kenapa? Kadang-kadang karena jarang ketemu, tapi kalau sudah saling ketemu, biasanya hal-hal yang mengganjal, hal-hal yang selama ini masih tersimpan di dalam hati, itu bisa tersampaikan, bisa terselesaikan dengan baik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian keluarga di negeri ini budaya saling kunjung mengunjungi, baik menjelang Ramadan maupun nanti pada hari raya Idul Fitri, adalah budaya yang sudah sangat melekat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak nas-nas syariat Islam yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk mengerjakannya. Namun dari semua itu tidak ada satupun yang langsung terkait dengan momentum Ramadan atau Idul Fitri. Oleh sebab itu, kesimpulannya, berkunjung itu adalah bagian dari ibadah yang pastinya mendatangkan pahala dan kebaikan, namun tidak hanya dikhususkan untuk dikerjakan menjelang bulan Ramadan atau di Idul Fitri. Dan ini hanya bukan sekadar budaya saja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil yang bersifat umum tentang berkunjung ini untuk mempererat silaturahim, ada banyak dalil. Di antaranya misalnya di dalam surah An-Nisa Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan memelihara hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi juga dikatakan, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi,
siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'ulahu fi athari, dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyasir rahimah, maka sambung silaturahim. Bahkan dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi yang memang tidak khusus untuk bulan Ramadan, tapi berjalan itu di bulan Ramadan, apa? Tradisi pulang mudik. Pulang mudik yang hiruk pikuk itu pada setiap bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, sebenarnya kalau dicari secara langsung, perintahnya secara langsung tidak akan kita temukan. Kalau sekadar berkumpul bersama keluarga, menyambung silaturahim, bisa saya dilakukan di luar kesempatan bulan Ramadan dan di hari raya Idul Fitri. Namun begitulah orang-orang sudah terlanjur menganggap bahwa pulang mudik yang melelahkan itu sebagai bagian dari agama. Padahal sebenarnya pulang mudik itu lebih merupakan tradisi. Rasulullah SAW, kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah, selama beliau pindah ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah, tidak punya tradisi pulang mudik tiap lebaran. Kalaupun beliau sempat pulang ke Mekah, kesempatan itu bukan di hari raya Idul Fitri, melainkan karena peristiwa Fathul Makkah, atau karena akan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Itu pun tidak dilakukan secara ritual setiap tahunnya. Tetapi mari kita lihat apa yang secara rutin dikerjakan oleh bangsa Indonesia yang muslim ini. Tiap tahun mereka berlelah-lelah, macet, berdesak-desakan, bersusah payah ingin pulang ke kampung halaman. Rasanya seperti ada yang hilang bila lebaran itu tidak pulang ke kampung halaman. Istilah mudik sudah menjadi istilah tersendiri yang boleh jadi hanya ada di dalam kamus atau dalam kosakata bangsa Indonesia saja. Jadi pulang mudik itu tidak ada perintah secara khusus datang dari nas Al-Quran dan Sunnah, melainkan lebih merupakan tradisi yang tentu hukumnya itu menjadi mubah atau boleh, asalkan dilaksanakan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan syariah. Jangan sampai pulang mudik itu dikerjakan sambil meninggalkan ibadah-ibadah wajib atau melanggar tata aturan syariah yang lainnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tradisi yang memang berjalan tapi tidak dikhususkan Ramadan, apalagi tradisi saling bertukar hadiah. Nah, ini bertukar hadiah atau istilah lain disebut dalam istilah bahasa Arab tabadul hadaya. Nah, ini saling bertukar hadiah. Sudah menjadi tradisi, salah satu tradisi bangsa kita untuk saling bertukar hadiah, khususnya menjelang datang bulan Ramadan atau Idul Fitri. Walaupun kita tidak menemukan dalil yang secara khusus memerintahkan bertukar hadiah menjelang Ramadan ini atau Idul Fitri, yang ada dalilnya secara umum bahwa kita dianjurkan kapan saja tanpa harus menunggu Ramadan atau menunggu Idul Fitri untuk melakukannya. Di antara dalilnya itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, tahadu wa tahabbu, tahadu wa tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan saling mencintai. Hadis Bukhari. Nah, dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW sangat mendorong agar para sahabat saling memberikan hadiah, bahkan meski hadiah itu secara materi nilainya kecil. Beliau berkata, meski sebuah tungkai kambing. Karena itu dalam hal saling memberikan hadiah ini yang harus dilihat adalah nilai maknawiyahnya, bukan kepada nilai materinya, yaitu yang dipandang sebagai pemberian tulus, ungkapan dari rasa dekat, kedekatan, persahabatan, kecintaan. Dengan begitu hadiah tersebut apapun bentuknya sudah dilandasi dengan ungkapan kedekatan tadi,
persahabatan itu tadi atau kecintaan itu tadi, maka berapapun nilai yang akan kita beri bisa membangkitkan keridhaan, kecintaan, kasih sayang, dan sebaliknya akan menjauhkan kita dari permusuhan. Namun kadang-kadang tradisi memberi hadiah ini juga dikotori dengan sikap-sikap yang kurang terpuji. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai bertujuan kepada hal-hal yang melanggar dari ajaran syariat atau ajaran agama kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada lagi tradisi yang memang terjadi di bulan Ramadan tapi sebenarnya bukan di khusus Ramadan. Nah, apa itu? Tradisi saling mengucapkan tahniah. Mengucapkan tahniah atau ucapan selamat selama bulan Ramadan, Idul Fitri, ya kan, marhaban ya Ramadan. Nah, itu populer itu. Entah siapa yang lebih dahulu ini memulainya. Yang jelas budaya ini bermanfaat karena ucapan tahniah itu biasanya merupakan salam penghormatan, doa sekaligus dikemas dalam bentuk permohonan maaf, masih ditambah dengan kata lahir dan batin, macam-macam. Nah, jadi ada ketika menghadapi Ramadan, ada orang yang kadang-kadang mereka tidak sadar, tapi dengan ucapan tahniah tadi dia menjadi tersadar. Apa yang tersadar baginya? Di satu sisi dia melihat ini orang kok sadar, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Nah, ini juga dalam rangka bagaimana saling ingat mengingatkan, penghormatan dan juga doa sekaligus saling bermaaf-maafan. Zaman dahulu kita sering menggunakan kartu. Dulu ada yang menggunakan kartu lewat pos, itu dikirim via pos. Tapi zaman sekarang ini sudah canggih. Orang bisa berkirim ucapan itu melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang marak di media sosial. Ada Facebook, ya kan, ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lain sebagainya. Itu dimanfaatkan melalui aplikasi yang sekarang bisa dimanfaatkan. Ada dibuat atau diformat dalam bentuk infografis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita telusuri secara dalil, secara khusus tentang anjuran berkirim tahniah ini setiap menjelang bulan Ramadan atau Idul Fitri, tentu sulit kita mendapatkannya, atau malah bahkan tidak ada. Tetapi ucapan salam dan tahniah secara umum memang dianjurkan tanpa harus menunggu momen tertentu. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa iza huyyitum bi tahayyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripadanya. Auradduha, atau balaslah penghormatan itu. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu itu. Artinya apa? Ini salah satu ya mungkin bisa kita jadikan sebagai argumentasi secara umum tentang ucapan tahniah yang kita sampaikan. Namun juga perlu diperhatikan ucapan tahniah agar jangan salah kaprah, jangan sampai malah bikin malu. Seringkali orang mengucapkan selamat lebaran dengan dahulukan kalimat misalnya minal aidina wal faizin, kemudian mohon maaf lahir dan batin. Ini yang harus kita yang harus kita perlihatkan. Kemudian yang berikutnya adalah berziarah kubur. Ini tradisi yang memang sebenarnya tidak khusus kepada bulan Ramadan. Setiap menjelang datangnya bulan Ramadan, banyak lokasi kuburan umum yang dipadati para peziarah. Jalanan menjadi macet dan lain sebagainya. Maka yang harus menjadi catatan kita adalah bahwa ketika para peziarah itu sendiri pergi berziarah, seringkali tanpa disadari secara umum, misalnya mereka tidak menutup aurat seperti layaknya aurat kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah, fenomena ini kalau kita perhatikan
nyaris menjadi sebuah tradisi tahunan, khususnya menjelang datang bulan Ramadan. Lalu apa hukumnya berziarah kubur dan bagaimana dasar dalilnya dari urusan ziarah kubur ini? Dalam syariat Islam awalnya Rasulullah mengharamkan ziarah kubur. Alasannya saat itu karena para sahabat masih belum terbiasa untuk berziarah kubur tanpa melakukan kemusyrikan. Ingat sebelum memeluk Islam, orang-orang Arab sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta, berdoa, memberikan berbagai persembahan kepada ruh yang ada dalam kubur. Sehingga Rasulullah melihat ini berbahaya, sebaiknya ziarah kubur itu dilarang terlebih dahulu. Setelah bertahun-tahun berjalan dan kedalaman iman, akidah para sahabat dianggap sudah kokoh, tanpa ada risiko kepada jenis-jenis kesyirikan lainnya, akhirnya kemudian ziarah kubur itu dibolehkan kembali. Di dalam hadis Nabi dikatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku dilarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang berziarahlah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tujuan berziarah kubur itu apa? Ya mungkin bisa kita lihat dapat melembutkan hati dan ingat akan kematian. Nah, jadi ingat kematian dan melembutkan hati kita. Kemudian juga mendoakan untuk orang mati. Selain untuk ingat mati, ziarah kubur juga tentu saja bermanfaat buat kebaikan yang menghuni kubur. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk mendoakan orang yang di dalam kubur itu dengan ucapan ada assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini yang salah satu tradisi yang memang sebenarnya tidak dikhusus pada bulan Ramadan, tapi juga ini kadang-kadang menjadi tradisi menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.